Hai, Assalamualaikum semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Oke, kembali lagi bersama saya Lailatul Syifa. Saatnya kita belajar kimia. Chemistry is fun. Belajar kimia bersama asyik dan menyenangkan. Oke, kali ini saatnya kita belajar kimia tentang materi laju reaksi. Fokus utama kita nanti kita akan belajar faktor-faktor laju reaksi. Seperti biasa, nanti kita dimulai dengan pengantar laju reaksi, sedikit tentang teori tumbukan, baru kita akan membahas faktor-faktor laju reaksi. Nanti akan ada contoh-contoh yang menarik. Sudah siap semua? Let's get ready with me, study with me with chemistry. Cepat lambatnya suatu reaksi yang berlangsung biasa disebut dengan istilah laju reaksi. Dalam suatu reaksi kimia, terjadi perubahan reaksi menjadi hasil reaksi. Nah, pada saat awal reaksi, zat produk belum terbentuk. Sedangkan saat reaksinya berlangsung, zat produk mulai terbentuk. Nah, dari situ lama-kelamaan konsentrasi zat produk akan semakin bertambah. Sedangkan konsentrasi zat reaksi atau reaktan semakin berkurang. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa laju reaksi itu adalah bertambahnya konsentrasi suatu produk dan berkurangnya konsentrasi reaksi tiap satuan waktu. Nah, kita bisa memisalkan suatu persamaan reaksi R menjadi B agar lebih paham ya. Nah, untuk itu besarnya pengurangan konsentrasi reaktan persatuan waktu bisa dituliskan V sama dengan minus delta R per delta T, yang mana V-nya itu laju reaksi, delta R-nya itu adalah perubahan konsentrasi reaktan dalam satuan molar, sedangkan delta T-nya adalah waktu reaksi. Nah, sedangkan untuk besarnya pertambahan konsentrasi produk persatuan waktu bisa kita tuliskan V sama dengan plus delta P per delta T. Sama V-nya laju reaksi, delta P itu perubahan konsentrasi produk satuannya molar, delta T-nya itu waktu reaksi. Ingat, tanda plus dan minus di sini bisa diartikan plus itu adalah pertambahan, sedangkan minusnya itu pengurangan ya. Yang produk mengalami pertambahan maka ditandai dengan positif, sedangkan reaktan itu berkurangnya konsentrasi reaktan, tandanya negatif. Agar lebih paham lagi terkait laju reaksi, di sini ada grafik hubungan antara konsentrasi reaksi dan produk terhadap waktu dalam suatu reaksi kimia. Nah, dari grafik ini bisa kita ketahui bahwa konsentrasi reaksi berkurang seiring waktu, yang menunjukkan bahwa reaksi digunakan dalam reaksi untuk menghasilkan produk. Sedangkan konsentrasi produk meningkat seiring waktu, yang menunjukkan bahwa reaksi progresif menghasilkan produk dari reaksi sebagai hasil reaksi. Nah, setelah waktu tertentu terlihat bahwasanya garis konsentrasi reaksi dan produk menjadi datar. Dari ini berarti bahwa reaksi telah mencapai kondisi kesetimbangan pada reaksi reversible, atau semua reaksi telah habis bereaksi pada reaksi irreversible. Jadi yang awalnya laju reaksi cepat karena konsentrasi reaksi tinggi, tetapi laju reaksi bisa melambat seiring waktu karena konsentrasi reaksinya berkurang. Bagaimana tadi? Cukup mudah bukan? Sekarang kita beralih ke submateri yang kedua terkait teori tumbukan dan sedikit membahas tentang energi aktivasinya. Langsung saja kita mulai. Berdasarkan teori tumbukan, reaksi kimia akan berlangsung karena terjadi tumbukan efektif antar partikel-partikel yang bereaksi. Semakin sering tumbukan terjadi, semakin cepat reaksi itu berlangsung. Nah, akan tetapi tidak semua tumbukan dapat menghasilkan reaksi.
hanya partikel-partikel yang mempunyai energi yang cukup dan juga posisi atau orientasi yang baik dan tepat yang dapat menghasilkan reaksi. Setelah membahas teori tumbukan, kita akan bahas sedikit terkait energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel-partikel untuk dapat melakukan tumbukan. Jadi, makin rendah energi aktivasi, maka makin cepat reaksi itu berlangsung. Nah, dari dua pernyataan tadi, antara teori tumbukan dan energi aktivasi, teori tumbukan tersebut akhirnya diperbaiki oleh teori keadaan transisi, yang mana dalam teori ini dinyatakan bahwa ada suatu keadaan yang harus dilewati oleh molekul-molekul yang bereaksi menuju ke keadaan akhir, yang mana keadaan tersebut dinamakan keadaan transisi. Bisa dilihat ya di grafik sebelah kiri, dan mekanisme reaksinya itu bisa dituliskan bahwa A plus B sebagai molekul-molekul bereaksi itu menjadi molekul dalam keadaan transisi yang dituliskan T star, dan baru menjadi molekul-molekul hasil reaksi dituliskan C plus D. Nah, dari diagram sebelah kiri itu terlihat bahwa energi pengaktifan atau EA merupakan selisih antara energi keadaan transisi dengan energi keadaan awal. Hal ini berarti bahwa molekul-molekul bereaksi harus memiliki energi paling sedikit sebesar EA agar dapat mencapai keadaan transisi dan kemudian menghasilkan produk berupa C plus D. Gimana nih, sampai sini? Masih bingung atau sudah mulai paham? Oke, pasti semua sudah mulai paham ya. Kalau begitu kita akan lanjut ke materi berikutnya terkait faktor-faktor laju reaksi. Faktor-faktor laju reaksi merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Ada apa saja? Langsung saja kita bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama ada faktor konsentrasi. Nah, untuk faktor konsentrasi, analogikan seperti akan membuat teh. Nah, saat membuat teh, jika hanya menggunakan satu teh celup untuk satu teko kecil, maka perubahan warna teh menjadi merah kecoklatan yang pekat itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan kita menambahkan 2 kantung teh lagi ke dalam satu teko kecil. Maka perubahan warna teh menjadi merah kecoklatan itu lebih cepat terjadi. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena semakin banyak teh celup yang kita masukkan ke dalam air panas, semakin cepat warna teh menjadi pekat. Hal ini karena peningkatan konsentrasi zat warna dalam teh mempercepat proses perubahan warna air teh dari bening ke warna merah kecoklatan yang pekat dan identik dengan warna air teh. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi suatu zat, semakin banyak partikel zat tersebut dalam suatu volume tertentu dan menyebabkan frekuensi tumbukan antar partikel semakin tinggi, peluang terjadi tumbukan efektif pun semakin besar. Maka laju reaksi pun semakin meningkat atau semakin cepat. Baik, setelah konsentrasi, faktor selanjutnya adalah suhu. Nah, untuk ini kita bisa analogikan saat memasak air atau memasak telur. Misalkan saja saat memasak telur, telur akan matang lebih cepat jika dimasak dengan suhu yang lebih tinggi, tapi pas. Nah, peningkatan suhu ini menyebabkan partikel-partikel protein dalam telur bergerak lebih cepat dan bereaksi lebih cepat satu sama lain, sehingga proses koagulasi terjadi lebih cepat. Nah, dari fenomena pemasakan telur ini, dapat kita simpulkan bahwasanya ketika suhu dinaikkan, energi kinetik partikel-partikel akan meningkat, sehingga menyebabkan partikel bergerak lebih cepat dan lebih sering bertumbukan. Maka kemungkinan tumbukan yang efektif itu juga semakin besar. Oleh karena itu, laju reaksi pun akan meningkat atau lebih cepat. Oke, setelah faktor konsentrasi dan suhu,
sekarang faktor ketiga adalah luas permukaan. Nah, untuk faktor yang satu ini, kita bisa analogikan ketika kita memasak sate. Semakin kecil potongan daging sate, maka semakin besar luas permukaannya, sehingga reaksi pembakaran akan berlangsung lebih cepat. Maka, jika kalian memotong daging satenya itu besar, maka satenya lebih lama matangnya. Namun, jika potongan daging sate itu semakin kecil, semakin besar pula luas permukaannya, maka reaksi pembakaran semakin cepat dan sate pun akan matang lebih cepat. Nah, fenomena ini dapat kita simpulkan bahwa semakin luas permukaan suatu zat, maka semakin banyak partikel yang terpapar pada permukaan dan berinteraksi dengan partikel lain. Hal ini meningkatkan frekuensi tumbukan dan mempercepat laju reaksi. Setelah membahas tentang faktor konsentrasi, suhu, dan luas permukaan, sekarang saatnya kita bahas bersama terkait faktor penambahan katalis. Nah, untuk katalis, kita bisa analogikan penambahan ragi ke dalam pembuatan roti. Ragi ini menghasilkan enzim yang mengubah gula dalam adonan menjadi gas karbon dioksida yang menyebabkan adonan mengembang saat adonan tersebut sudah ditambahkan ragi sebelumnya. Dan tanpa ragi, proses fermentasi akan berlangsung sangat lambat atau bahkan bisa saja tidak dapat terjadi. Maka dari fenomena tersebut dapat kita simpulkan bahwa ragi sebagai katalis bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi suatu reaksi. Energi aktivasi itu kan energi minimum yang diperlukan agar suatu reaksi dapat berlangsung. Maka dengan menurunkan energi aktivasinya, katalis memungkinkan lebih banyak tumbukan yang terjadi pada energi yang lebih rendah, sehingga meningkatkan jumlah tumbukan efektif dan mempercepat laju reaksinya. Baik, dari beberapa penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa laju reaksi dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, konsentrasi, yang kedua, suhu, yang ketiga, luas permukaan, dan yang keempat, katalis. Apabila kamu belum paham, tolong dibaca dan diulang materi laju reaksi ya. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.